Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok E, mata kuliah Prinsip Teknologi Hasil Ternak THT 215. Kali ini kita akan mempresentasikan nih hasil kerja sama kami tentang rancangan Problem Based Learning atau PBL dengan topik susu pasteurisasi. Selanjutnya kita akan memperkenalkan diri. Oke. Di sini ada anggota kelompok yang saya akan kenalkan. Di sini ada saya sebagai moderator, Muhammad Aditya Putratama dengan NIM D2 401201019. Dan selanjutnya saya akan membacakan pemateri ya. Ada Valen Narulita dengan NIM D2 401201025. Selanjutnya ada Restu Fajar dengan NIM D2 401201031. Selanjutnya ada Fatima Kansa dengan D2 401201032. Selanjutnya ada Sekar Ayu dengan D2 401201052. Selanjutnya ada Hilman Zaidan dengan NIM D2 401201068. Salam kenal semuanya. Selanjutnya saya akan membacakan latar belakang. Latar belakang dari PBL ini yaitu semakin berkembangnya teknologi dalam pengolahan susu membuat banyak produk olahan susu yang dihasilkan. Salah satu teknologi yang digunakan ialah pasteurisasi. Pasteurisasi merupakan suatu proses pemanasan pada suhu di bawah 100 derajat Celcius dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat mematikan sebagian mikroba susu dengan meminimalisasi kerusakan protein. Namun, tingkat konsumsi susu pasteurisasi masih lebih rendah daripada konsumsi susu UHT. Rendahnya jumlah konsumsi ini dikarenakan umur simpannya relatif singkat, proses penanganannya sulit, dan adanya persepsi sebagian besar masyarakat bahwa susu pasteurisasi kurang aman dikonsumsi. Menurut Ambarsari et al. 2013. Selanjutnya akan dibacakan oleh Restu Fajar. Penjelasan latar belakang. Kepada Restu Fajar saya persilakan. Baik, terima kasih Adit. Untuk yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai latar belakang dari rancangan PBL ini sendiri. Susu pasti dan produk olahan susu yang mempunyai nilai nutrisi yang belum banyak berubah. Setelah proses pasteurisasi, biasanya susu diletakkan di lemari pendingin untuk meminimalisasi terjadinya kerusakan protein atau sering disebut denaturasi protein pada susu hasil pasteurisasi. Penyimpanan susu pasteurisasi umumnya pada suhu 3-10 derajat Celcius. Di Indonesia sendiri, rata-rata masa simpan susu pasteurisasi adalah 5-7 hari, Kristanti 2017. Pasteurisasi bertujuan untuk menonaktifkan enzim-enzim dan memperpanjang daya simpan, Sabil 2015. Walaupun sudah dipasteurisasi, susu masih bisa terkontaminasi oleh bakteri. Masih terdapatnya bakteri dalam air susu dalam jumlah yang tinggi, dimungkinkan juga oleh terjadinya cross-contamination atau selama processing sampai pengemasan susu pasteurisasi kurang sempurna, atau juga oleh suhu pasteurisasi yang kurang tinggi dan waktu pasteurisasinya kurang lama, Zubaidah et al. 2002. Next. Untuk tujuan rancangan PBL ini sendiri yaitu menganalisis metode pemanasan dan penyimpanan pada susu pasteurisasi. Oke, next bisa dilanjut. Pembahasan pertama mengenai bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan. Bahan baku susu pasteurisasi adalah susu segar.
Susu mempunyai sifat lebih mudah rusak dibandingkan dengan hasil ternak lainnya, sehingga pengolahan susu harus tepat dan cepat. Pengolahan susu segar menjadi susu pasteurisasi merupakan salah satu upaya untuk memperpanjang masa simpan susu tanpa banyak merubah sifat fisiknya. Kristanti 2017. Selain itu, pasteurisasi susu perlu dilakukan untuk mencegah pemindahan penyakit dan mencegah kerusakan selama enzimatis. Warner 1976. Baiklah, untuk teknologi pengolahan yang akan digunakan, pasteurisasi pada proses pembuatan susu, yakni dengan cara memanaskan susu pada suhu 62 derajat Celcius selama 30 menit atau 72 derajat Celcius selama 15 detik. Metode pendinginan pada lemari es atau refrigerator dilakukan setelah pemanasan susu, yaitu pada suhu maksimal 10 derajat Celcius yang mampu memperpanjang daya simpan susu pasteurisasi. Hal ini disebabkan mikroba pembusuk tidak dapat tumbuh dan berkembang pada 2012. Pada umumnya, proses pasteurisasi di industri pengolahan susu terdiri atas tahapan penerimaan susu segar, pencampuran dan pemanasan, penyaringan, homogenisasi, pasteurisasi, pendinginan, dan pengemasan. Adapun metode pasteurisasi yang digunakan ialah sebagai berikut. Yang pertama, pasteurisasi dengan suhu tinggi dan high temperature short time, yaitu proses pemanasan susu selama 15 hingga 16 detik dengan suhu 71 derajat Celcius hingga 75 derajat Celcius. Kemudian, pasteurisasi dengan suhu rendah dan waktu lama atau low temperature long time, yaitu proses pemanasan susu pada suhu 61 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian, yang ketiga, pasteurisasi dengan suhu sangat tinggi atau ultra high temperature, yaitu pemanasan susu selama 0,5 detik atau setengah detik dengan suhu 131 derajat Celcius. Baik, silakan dilanjutkan oleh teman saya, Hilman. Baik, terima kasih. Selanjutnya, teknologi pengemasan yang diaplikasikan. Susu pasteurisasi bersifat mudah rusak, sehingga umur simpannya pendek. Teknologi pengemasan memegang peranan penting dalam memperpanjang masa simpan produk. Berbagai jenis kemasan digunakan untuk mengemas susu seperti botol, gelas, kotak karton, dan kemasan dari plastik. Kemasan yang baik dapat menghambat perubahan kualitas susu pasteurisasi selama penyimpanan, baik dari segi mikrobiologi, kimia, maupun sensoris, menurut Vasila et al. 2002 dan Zigora et al. 2004. Bahan yang sering digunakan sebagai kemasan susu pasteurisasi adalah gelas, karton berlapis atau coated paperboard, lalu plastik jenis high density polyethylene atau HDPE, lalu polikarbonat atau PC, maupun polyethylene terephthalate atau PET, serta kemasan fleksibel dalam bentuk pouch atau lainnya. Nah, makanya peranan teknologi pengemasan ini punya peran yang penting karena memperpanjang umur produk dan juga mencegah kontaminasi dari benda asing atau mikrobiologi. Selanjutnya adalah teknologi penyimpanan yang diaplikasikan. Selama proses penyimpanan, susu pasteurisasi diduga akan mengalami perubahan, baik sifat kimia maupun karakteristik mikroba. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas susu pasteurisasi adalah bahan baku, kondisi pasteurisasi, serta kemungkinan kontaminasi. Susu pasteurisasi harus disimpan pada suhu dingin untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan spora-spora yang tetap dapat bertahan hidup selama pemanasan. Oleh karena itu, penyimpanan susu pasteurisasi mempunyai batas waktu yang relatif singkat, yakni 4 hari setelah proses pemanasan atau pasteurisasi. Pendinginan susu bertujuan untuk menahan agar mikroba perusak susu jangan sampai berkembang, sehingga susu tidak mengalami kerusakan dalam waktu yang relatif singkat. Pendinginan susu biasanya menggunakan lemari es derajat Celcius menurut Anonymous 1995. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui aktivitas mikroba psikotropik pada susu pasteurisasi dalam berbagai jenis kemasan selama penyimpanan. Selain bakteri psikotropik, bakteri mesofilik juga merupakan kontaminan dapat merusak susu selama penyimpanan.
Oke. Kesimpulannya adalah bahan baku susu pasteurisasi adalah susu segar. Pengolahan susu segar menjadi pasteurisasi merupakan salah satu upaya untuk memperpanjang masa simpan susu tanpa banyak merubah sifat fisiknya. Proses pembuatan susu yakni dengan jalan memanaskan susu pada suhu 62 derajat Celcius selama 30 menit atau suhu 72 derajat Celcius selama 15 detik. Kemasan yang baik dapat menghambat perubahan kualitas susu pasteurisasi selama penyimpanan, baik dari segi mikrobiologi, kimia, maupun sensoris. Susu pasteurisasi harus disimpan pada suhu dingin untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan spora-spora yang tetap dapat bertahan hidup selama pemanasan. Oleh karena itu, penyimpanan susu pasteurisasi mempunyai batas waktu yang relatif singkat, yakni 4 hari setelah proses pemanasan atau pasteurisasi. Bisa di next. Oke, baiklah. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan pada PBL kali ini. Teman-teman bisa melihatnya. Oke, terima kasih semuanya teman-teman kelompok E dan juga teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan boleh taruh di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan penyampaian. Terima kasih dari kelompok E. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip.